Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman tugas keempat untuk soal nomor 3. Nah, di sini soalnya itu kita diminta untuk membuat program untuk menampilkan hanya baris ke N dari segitiga Pascal. Oke, di sini yang pertama kita menggunakan header terlebih dahulu. Di sini ada header IOStream agar kita dapat menggunakan fungsi input-output seperti cin, cout, dan juga nline. Selanjutnya, kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua titik dua berulang kali pada setiap awal perintah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi utamanya. Di sini kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk variabel-variabel yang dibutuhkan, yakni ada n, i, dan juga j. Nah, di sini kita meminta inputan untuk variabel n. Di sini kita menggunakan perintah cin. Selanjutnya, kita mengecek kondisi. Karena segitiga Pascal ini tidak ada baris ke minus, maka kita masuk ke kondisi if n besar dari sama dengan 0. Nah, jika nilai n ini dia merupakan bilangan positif, maka dia akan eh, mendeklarasikan di sini ada suatu variabel dia dengan array dua dimensi. Nah, S dengan indeks n ke nn. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan. Nah, di sini untuk perulangan yang pertama itu jika nilai i-nya sama dengan 0, kondisinya i kurang dari n, lalu i plus plus untuk perubahannya. Lalu dia akan masuk lagi ke dalam perulangan kedua, yaitu perulangan j. Nah, di sini j sama dengan 0, lalu untuk kondisinya itu j kurang dari sama dengan i, lalu perubahannya j plus plus. Nah, di dalam for j ini dia akan melakukan pengecekan kondisi. Nah, kondisi pertama itu dia akan mengecek apakah nilai dari si j ini dia berada di indeks ke 0 atau di indeks yang sama dengan i. Nah, karena bagaimana kita ketahui untuk segitiga Pascal di baris yang pertama dan baris terakhir itu isinya adalah satu, maka di sini ketika dia memenuhi kondisi tersebut untuk S indeks ke IJ itu diisi dengan satu. Nah, seandainya jika kondisi tersebut tadi tidak terpenuhi atau dia nilai J-nya bukan 0, nilai J-nya juga bukan I, maka nilai S indeks ke IJ itu akan diisi dengan S indeks I min 1 J ditambah dengan S I min 1 J min 1. Sebagaimana kita ketahui, I itu adalah baris dan J itu adalah kolom. Nah, untuk segitiga Pascal itu yang kita ketahui dia adalah penjumlahan dari eh, baris sebelumnya untuk di kolom yang sama dan juga baris sebelumnya di kolom yang sebelumnya. Nah, makanya dia menggunakan perulangan tersebut tadi. S I min 1 J ditambah dengan S I min 1 J min 1. Oke, selanjutnya setelah nilai tersebut didapatkan, dia masuk lagi ke dalam pengecekan kondisi. Apakah nilai I itu sama dengan N min 1? Nah, jika nilai I-nya memenuhi kondisi tersebut, maka dia akan menampilkan nilai dari S I indeks ke IJ diikuti dengan spasi. Lalu setelah sampai di sini dia akan melakukan J++, maka perulangan J tadi akan diulangi kembali sampai dengan kondisi J-nya tidak memenuhi. Ketika nilai J-nya tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari perulangan J dan melakukan I++, lalu kembali ke perulangan I. Nah, dia akan melakukan proses di bawah tadi sampai dengan nilai I-nya itu sudah tidak memenuhi lagi, dan dia akan keluar dari blok perulangan I. Nah, selanjutnya, ketika kondisi N tadi itu dia eh, tidak positif atau berarti dia negatif, maka dia akan langsung menampilkan teks nilai N tidak boleh negatif. Oke. Ini kita bisa coba untuk running. Di sini kita akan masukkan nilai N-nya adalah 5. Maka ditampilkan di sini hasilnya itu adalah 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini adalah baris segitiga Pascal yang berada di baris ke-5. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam logika dan basis programnya. Oke, jadi program ini dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel n, i, dan juga j yang bertipe integer. Setelah tempatnya disiapkan,
Program meminta input dari pengguna berupa nilai n, lalu menyimpannya ke dalam variabel tersebut. Selanjutnya, komputer melakukan pengecekan menggunakan struktur if untuk memastikan bahwa nilai n itu tidak negatif. Jika nilai n lebih kecil dari 0, maka program langsung menampilkan pesan n tidak boleh negatif ke layar. Namun, jika n lebih besar atau sama dengan 0, maka program akan membuat array 2 dimensi S dengan ukuran n kali n untuk menyimpan nilai segitiga Pascal. Setelah itu, komputer masuk ke dalam proses perulangan menggunakan struktur for yang berjalan dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari n. Di dalam perulangan tersebut, komputer menjalankan perulangan for kedua yang berjalan dari j sama dengan 0 hingga j kurang dari sama dengan i pada setiap perulangan. Program melakukan pengecekan apakah j ini bernilai 0 atau sama dengan i. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka nilai Sij diisi dengan angka 1, karena dia merupakan sisi ujung segitiga Pascal. Namun jika tidak, maka nilai Sij diperoleh dari hasil penjumlahan Si-1j dan S-1j-1. Selanjutnya, komputer kembali melakukan pengecekan apakah i sama dengan n-1. Jika kondisi terpenuhi, maka nilai pada baris terakhir segitiga Pascal ditampilkan ke layar. Proses ini berulang hingga seluruh elemen yang diperlukan selesai dihitung dan ditampilkan. Untuk penjelasan program mungkin dapat dilihat di layar karena tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan running. Di sini misalkan tadi kita sebagai user menginput 5. Nah, di sini kita mulai programnya, program dimulai, lalu program tadi meminta input untuk nilai n, lalu user mengetik 5. Nah, nilai 5 tersebut disimpan ke dalam variabel n. Program lalu mengecek kondisi untuk n itu besar dari 0. Nah, karena nilai n itu adalah 5, maka kondisi tersebut benar. Dia nggak akan masuk ke dalam blok else, tapi dia masuk ke dalam blok if. Nah, di sini program membuat array 2 dimensi dengan S itu berukuran 5 dikali 5. Program lalu memulai perulangan luar dari I sama dengan 0 sampai dengan I kurang dari 5. Masuk ke iterasi pertama untuk nilai I-nya sama dengan 0. Nah, perulangan dalam ini berjalan untuk J sama dengan 0 sampai dengan J kurang dari sama dengan 0. Untuk J sama dengan 0, di sini program mengecek apakah nilai J itu sama dengan 0 atau J itu sama dengan I. Karena benar, maka S indeks ke 00 diisi dengan 1. Lalu program mengecek I sama dengan N-1. Apakah I sama dengan N-1. Nah, karena 0 itu tidak sama dengan 4, maka itu adalah salah. Maka tidak ada output yang ditampilkan. Masuk ke iterasi kedua. Nah, untuk nilai I-nya sama dengan 1, program ini berjalan dari J sama dengan 0 sampai dengan J kurang dari 1. Nah, untuk J sama dengan 0, karena J-nya itu sama dengan 0, maka S indeks ke 10 itu diisi dengan 1. Lalu dia mengecek apakah kondisi I-nya itu sama dengan 4. Nah, karena kondisinya salah, maka dia lanjut ke perulangan lagi. Maka dia melakukan J++. Nilai J sekarang adalah 1. Karena nilai J itu sama dengan I, maka S indeks ke 1 itu diisi dengan 1. Lalu kondisi I sama dengan 4 itu adalah salah. Lalu lanjut ke iterasi ketiga. Ini dapat dilihat di layar. Karena ini proses. Nah, di sini prosesnya akan sedikit berbeda karena dia terdapat masuk ke dalam kondisi else. Di sini untuk nilai I sama dengan 2. Nah, perulangan ini berjalan dari J sama dengan 0 sampai dengan J kurang dari sama dengan 2. Untuk J sama dengan 0, itu S indeks kedua 0 itu diisi dengan 1. Lalu ketika J sama dengan 1, kondisi J sama dengan 0 atau J sama dengan I kan salah. Maka dia masuk ke dalam pengecekan ke kondisi else. Nah, di sini program menghitung untuk S21 itu diisi dengan S11 ditambah dengan S10. Nah, untuk S11 itu adalah 1, lalu S21 itu adalah 1. Maka nilai S dari 21 sekarang adalah 2. Oke, lanjut ke J-nya sama dengan 2. Nah, ketika J-nya sama dengan 2, S
Dua-dua itu diisi dengan satu karena nilai J-nya itu sudah sama dengan nilai dari si I. Maka dia akan langsung diisi satu. Lalu dia mengecek apakah nilai I itu dia sudah sama dengan N-1. Karena belum sama, maka tidak ada outputnya. Nah, untuk iterasi keempat, mungkin dapat dilihat di layar, mungkin tidak dijelaskan ulang karena prosesnya sama dengan di iterasi ketiga. Ini kita sedikit dirapikan di sini agar tidak rancu nantinya. Oke. Oke, untuk iterasi kelima juga dapat dilihat di layar. Di sini itu untuk yang terakhir itu adalah perulangan berjalan dari J sama dengan 0 sampai J kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk J sama dengan 0 itu tadi kan S40 itu diisi dengan satu karena I-nya itu sama dengan 4, maka program menampilkan nilai satu ke layar. Selanjutnya masuk ke nilai J yang sama dengan satu. Nah, di sini S41 itu diisi dengan S31 ditambah S30. Nah, itu adalah 3 ditambah satu, maka S41 isinya adalah 4. Maka program menampilkan nilai 4 ke layar. Untuk J sama dengan 2, S42 itu diisi dengan S32 ditambah S31. Nah, maka S32 tadi adalah 3, S31 adalah 3. Maka nilainya sekarang adalah 6. Lalu program menampilkan 6 ke layar. Masuk ke J sama dengan 3, S43 itu diisi dengan S33 ditambah S32. S33 nilainya adalah satu, S32 nilainya adalah 3. Maka satu ditambah 3 hasilnya adalah 4. Maka S43 itu isinya adalah 4. Lalu program menampilkan nilai 4 ke layar. Masuk ke J sama dengan 4, S44 itu sama dengan satu. Lalu program menampilkan satu ke layar. Maka output yang akan tampil ke layar itu adalah 14641. Lalu programnya, perulangannya selesai dan programnya juga selesai. Oke, ini untuk hasil runningnya. Lalu kita masuk ke dalam pseudocode-nya. Nah, untuk pseudocode-nya itu dari N, I, J. Terus di sini karena kita merupakan array, jadi dia ada S. Untuk indeksnya kita jabarkan 0 sampai dengan N. 0 sampai dengan N dengan tipe datanya adalah integer. Lalu kita mulai perulang. Lalu kita mulai programnya. Nah, di sini si in pada program kita ganti menjadi read. Lalu kita masuk ke dalam kondisi. Di sini kondisi diikuti dengan then. Lalu untuk kurung kerawal buka itu kita ganti dengan begin. Untuk bagian sama dengan itu kita ganti dengan tanda panah ke kiri atau itu dibaca diisi. Nah, selanjutnya eh, kita kalau misalnya ingin menampilkan ke layar itu kita yang di program kita tulis cout, ketika dia sedokot kita tampilkan dia write. Nah, itu untuk yang diubah dalam sedokot ini. Lalu terakhir itu ada kita menentukan di bagian block else untuk kita tampilkan teks. Nah, right nilai n tidak boleh negatif. Itu diapit dengan tanda petik karena dia menampilkan teksnya ke layar. Lalu kita akhiri programnya dengan n lalu dikasih tanda titik di akhirnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam flowchart. Di sini untuk start kita bentuk dengan bentuk ellipse. Lalu selanjutnya kita menginputkan nilai n. Lalu tadi nilai dari si array s itu diisi dengan indeksnya adalah n kali n. Selanjutnya dia mengecek kondisi apakah nilai n itu besar dari sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan melakukan i sama dengan 0 to n min 1. Lalu dia akan masuk ke dalam blok perulangan kedua, itu blok perulangan J. Untuk J sama dengan 0 to I. Nah, jika benar, dia akan melakukan pengecekan kondisi apakah nilai J tadi sama dengan 0 atau J sama dengan I. Jika benar, dia akan melakukan proses S indeks ke IJ itu sama dengan satu. Kalau salah, dia akan melakukan S indeks ke IJ itu diisi dengan S I-1 J ditambah S I-1 J-1. Nah, lalu kedua proses tersebut kita arahkan kembali dia ke dalam pengecekan kondisi. Nah, di sini kita cek kondisi apakah nilai dari si I itu sama dengan N-1. Nah, jika benar, maka dia akan melakukan
output SIJ. Tapi jika salah, dia akan melakukan J++. Lalu, kita kembali lagi ke perulangan J tadi. Dia naik ke atas. Nah, perulangan tersebut akan berulang lagi hingga nilai J-nya tidak memenuhi. Jika tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke bagian false. Dia melakukan I++. Nah, di I++ ini, dia kembali ke dalam blok perulangan yang I. Dia naik lagi ke atas. Nah, proses yang tadi akan berulang lagi sampai dengan nilai I-nya sudah tidak memenuhi. Jika nilai I-nya sudah tidak memenuhi, maka dia akan langsung end programnya. Nah, kalau seandainya tadi untuk di bagian cek kondisi yang awal, ketika N-nya itu dia tidak lebih besar atau sama dengan 0, maka dia akan langsung menampilkan teks nilai N tidak boleh negatif. Lalu diarahkan ke blok N juga. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.